Saudara Sapa Dunia kembali hadir di Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan. Informasinya datang dari Dinas Pemadam Kebakaran Hutan New Jersey yang terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Atas kebakaran ini, 2 lokasi perkemahan dipindahkan. Kebakaran hutan ini sudah menghanguskan sekitar 1.700 hektar hingga Minggu pagi. Dan data ini belum diperbarui lagi hingga Senin waktu setempat, saudara. Petugas pemadam kebakaran telah mengendalikan sekitar setengah dari kobaran api, di mana 18 bangunan yang berada di dekat api dilaporkan aman karena api bergerak menjauh atas bantuan angin. Belum ada laporan kerusakan bangunan, dan kini petugas pemadam kebakaran juga tidak melaporkan adanya korban atas peristiwa ini. Namun penyebab kebakaran masih diselidiki. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan Israel menyerang rumah sakit terbesar di Gaza Selatan pada Minggu malam dan menewaskan 1 orang. Pasca gencatan senjata tahap pertama, Israel kembali menyerang Gaza, Palestina. Akibatnya 710 warga tewas dan 900 lainnya terluka sejak Selasa pekan lalu. Israel kembali menyerang Gaza, Palestina sejak sepekan terakhir pasca kesepakatan gencatan senjata selama 2 bulan berakhir. Menurut Badan Berita dan Informasi Palestina atau WAFA, serangan udara Israel menargetkan sejumlah daerah di seluruh Gaza. Tidak hanya serangan udara, Israel juga melakukan operasi militer di wilayah tepi barat yang sudah diklaim sudah diduduki Israel. Terdata 710 orang tewas dan 900 orang lainnya terluka akibat serangan Israel sejak Selasa pekan lalu. Mayoritas korban yang terluka adalah anak-anak dan juga perempuan. Saudara, sorotan lainnya, gencatan senjata di Gaza yang dengan susah payah diwujudkan buyar sudah. Gagal memaksakan keinginannya kepada Hamas, Israel membombardir lagi jalur Gaza. Ketika gencatan senjata disepakati dan dirancang berlangsung dalam 3 tahap, mulai 19 Januari 2025, tujuan akhirnya adalah gencatan senjata permanen. Butuh waktu lebih dari 7 bulan dan pergantian presiden di Amerika Serikat untuk mewujudkan kesepakatan antara Hamas dan Israel. Tahap pertama dari 3 tahap gencatan senjata 19 Januari hingga 1 Maret relatif mulus. Baik Hamas maupun Israel saling bertukar sandera dan tahanan. Namun alih-alih berunding, Israel dengan dukungan AS memaksakan kemauan sepihak. Mereka ingin perpanjangan babak pertama gencatan senjata hingga 20 April dengan syarat Hamas membebaskan minimal 50% sandera hidup. Namun semua itu tak cukup bagi Israel. Sejak 15 Maret lalu, Israel kembali membombardir jalur Gaza. Salah satu serangan paling keji terjadi pada 18 Maret. Saat Israel mengerahkan sekitar 100 jet tempur, menyasar kamp pengungsi hingga menewaskan sedikitnya 439 warga Palestina dan melukai 528 warga lainnya. Bahkan, rumah sakit jadi sasaran serangan Israel. Tragedi di Gaza tidak bisa dilepaskan dari ambisi Netanyahu mempertahankan kekuasaannya. Ia butuh dukungan politisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir yang menetapkan syarat berkobarnya kembali perang di Gaza untuk bergabung lagi ke pemerintahan Netanyahu. Kami akan kembali dengan informasi olahraga usai jeda. Salah satunya jelang laga Timnas Indonesia melawan Bahrain, pelatih Timnas Patrick Kluivert menekankan pentingnya dukungan supporter. Tetaplah bersama kami.